Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada Engkau untuk hari ini ya Tuhan, atas Engkau yang memberikan hari ini bagi kebaikan kami. Kami boleh datang bersama-sama di sini Tuhan, rindu Engkau yang memberkati. Tuhan, sebagaimana yang Kau katakan, Engkau memberikan berkat yang khusus dalam hari ini. Itu yang kami rindukan Tuhan, Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Supaya jiwa kami yang dahaga boleh disegarkan oleh perkataanmu. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa dimanapun firman-Mu itu diberitakan, Roh-Mu yang kudus bekerja leluasa, maka itu yang kami rindukan. Roh-Mu yang kudus itu akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, membawa kami semakin melihat Tuhan dan juga semakin melihat diri kami di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang hina dan terbatas ini menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang memakai dia dengan leluasa, mencapai apa yang menjadi maksud-Mu bagi kami semua umat-Mu yang hadir di tempat ini, dan juga umat-Mu yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Senang ya kalau ini hari yang ketiga kalau tidak salah kita bisa beribadah bersama-sama. Iya. Bisa lagi melihat wajah Bapak Ibu di tempat ini karena minggu yang lalu saya tidak di bawah tapi di atas. Iya, baiklah. Kita akan belajar firman Tuhan dari Galatia. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nanti yang genap. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu
saling membinasakan. Mari kita melihat kertas suarta kita. Temanya di sini Kristus telah memerdekakan. Ya, seorang ibu tengah memikul beban yang berat di pundaknya, ditawari untuk naik mobil oleh seorang supir bak yang melintasinya. Anehnya, ketika ibu itu naik ke mobil, dia tetap memikul beban tersebut sehingga dia tidak merasakan kelegaan. Apa seharusnya yang dilakukan ibu ini agar dia bisa merasakan kelegaan dari beban yang berat itu? Ya. Di sini hanya ibu ini ya yang berbeban ya. Yang hadir semua di sini ini tidak ya? Harapannya begitu ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah yang hadir di sini semua sudah merasakan kelegaan atau lebih berat lagi dari ibu ini? Iya ya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Ada dua pemahaman yang salah tentang kemerdekaan di dalam Kristus di jemaat Galatia. Apa itu? Iya, di sini tadi dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Lawan kata merdeka berarti diperhamba, diperbudak, dijajah, dikuasai, diikat, dibelenggu. Banyak kali ya. Iya. Jadi inilah lawan kata merdeka. Apa yang maksud Paulus di sini ketika dia berbicara tentang merdeka? Ya, kita sudah menjadi negara yang merdeka. Ya, tidak lagi dijajah oleh Belanda ataupun Jepang. Oleh karena perjuangan para pahlawan kita di masa yang lalu. Ada banyak mereka mempertaruhkan nyawa supaya kita tidak lagi di dalam penjajahan. Tentunya itu semua adalah karya Tuhan atas bangsa kita supaya benar-benar kita merasakan kemerdekaan. Itu secara bangsa. Apakah maksud Paulus ini demikian? Karena pada masa ini orang Galatia ini masih di bawah perhambaan Roma. Lalu mengapa dia cerita tentang merdeka? Kalau mereka masih di bawah kekuasaan Roma. Di sini maksudnya bukan soal kemerdekaan secara bangsa, tapi kemerdekaan secara pribadi. Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Di atas sudah dibahas oleh Paulus, maksudnya kemerdekaan dari perbudakan dosa. Iya. Firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah jauh dari kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali semua sudah di bawah perbudakan dosa. Jadi tidak ada kekuatan untuk memilih apa yang benar. Jadi kalau masih dalam perbudakan, dia hanya bisa berkata ya kepada dosa itu. Tidak bisa menolak. Ya. Bersyukur kalau kemarin di dalam retreat itu ya, ada banyak Tuhan bekerja. Sebenarnya di awal itu hari pertama kedua saya agak apatis. Tapi bersyukur firman Tuhan sebelum masuk ke dalam retreat itu Tuhan memang sudah berbicara. Bahwa ketika kamu percaya kamu akan menikmati bagaimana pekerjaan Tuhan. Waktu itu Tuhan berbicara soal bagaimana Israel itu mengalami pengepungan dari bangsa lain. Tapi ketika Elisa berkata kepada raja, besok sesukat akan menjadi 1 dinar tepung terbaik. Tetapi panglima waktu itu tidak yakin. Masa besok bisa makanan sebegitu murahnya padahal saat ini begitu mahalnya. Tetapi apa yang Tuhan katakan genap. Maka ketika di sana melihat awal-awal ya anak-anak itu ketika di dalam PA juga ketika di season demi season
masih sepertinya gimana Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan katakan, kalau kau percaya, karena iman manusia diselamatkan itu kasih karunia, bukan usaha, bukan pekerjaan. Dan banyak memang anak remaja dan pemuda itu yang memberi diri untuk datang kepada Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang memberi diri, aku mau dipakai Tuhan, apapun resikonya untuk Tuhan pakai memberitakan Injil. Saya yakin keputusan itu Tuhan akan lanjutkan. Karena keputusan yang demikian juga pernah ada dalam diri saya. Ketika saya lupa dengan keputusan itu, Tuhan tidak pernah lupa. Dan dia teruskan sampai kepada mewujudkan apa yang pernah menjadi keputusan di dalam hati ini tadi. Maka di sini tadi kita melihat orang Galatia ini diingatkan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Sebenarnya perbudakan dosa ini adalah perbudakan yang paling sebenarnya kejam ya. Yang paling sebenarnya tidak berperi kemanusiaan. Karena saya melihat gitu bagaimana anak-anak itu ketika dia cerita, Tuhan betapa ngerinya hari ini. Hati mereka itu benar-benar hanya dicondongkan kepada apa yang benar-benar menghancurkan mereka. Enggak ada lagi pilihan lain. Lewat Android yang ada ini enggak ada pilihan lain kecuali begitu banyaknya pilihan di Android ini. Tapi semata-mata hanya menghancurkan mereka. Tetapi kita melihat di sini tadi karya Tuhan yang besar. Di sini pun kita melihat supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Jadi kalau kita melihat di sini betapa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Betapa Tuhan itu mengasihi orang Galilea juga. Dia tahu tidak ada kekuatan seorang manusia untuk bisa lepas dari perbudakan dosa. Untuk bisa lepas dari selera ya. Dari selera terhadap dosa itu. Karena memang itulah selera. Kalau masih di dalam perbudakan dosa. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan yang bekerja. Maka dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi Allah yang mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Untuk mati menggantikan kita. Hanya di dalam Kristuslah kita bisa benar-benar merdeka. Dari mana? Dari hati yang seleranya, dari hati yang kecondongannya kepada dosa itu. Iya. Saya tidak tahu ya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, selera kita hari ini kemana? Tiap harinya itu kecondongan hati kita itu kemana? Apakah kepada melakukan dosa demi dosa terus? Ataukah kepada kebenaran Tuhan? Siapa tadi yang bisa memerdekakan? Dan dikatakan tadi di sini sungguh-sungguh merdeka. Di sini kepada jemaat orang Galatia ini ada dua pemahaman tadi yang salah. Mereka sudah mendengarkan Injil. Mereka sudah datang kepada Tuhan. Mereka sudah diyakinkan oleh Roh Tuhan lewat pengajaran Paulus bahwa di dalam Kristuslah mereka bisa dilepaskan, dimerdekakan, diselamatkan dari perbudakan dosa. Oleh karena kematian Yesus itu semata. Tetapi begitu Paulus pergi memberitakan Injil lagi ke tempat yang lain, muncul pengajaran yang baru. Bahwa dikatakan, mari kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu,
terkutuklah dia. Apa sebenarnya Injil yang sesungguhnya itu? Ini sering kali kita dengar. Jangan-jangan ini pun mungkin juga kita nggak paham. Sehingga nanti orang beritakan Injil yang lain, kita pandang ini benar. Padahal bukan. Mari kita melihat 1 Korintus 15. Ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya pada lebih dari 500 orang sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku. Apa Injil yang benar tadi? Dikatakan di sini yang sangat penting. Ada banyak hal yang penting, tetapi di sini Paulus katakan, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini dahulu Paulus sendiri pun tidak terima awalnya. Ketika dikatakan bahwa Kristus yang mati di kayu salib itulah Mesias, dan di dalam dia kita bisa diselamatkan. Paulus pun awalnya menentang, bukan hanya menentang, bahkan menangkap orang-orang murid-murid Yesus mengajarkan ini. Karena apa? Di dalam orang Yahudi pemahamannya, mereka merasa dibenarkan kalau melakukan hukum Taurat. Kalau giat di dalam hukum Taurat. Kalau mereka bersunat. Tapi ketika dikatakan bukan di situ kita dibenarkan, bukan di situ kita diselamatkan, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib. Ini juga yang membuat Paulus dikejar-kejar. Kristus bukan hanya mati, tetapi dikubur, menunjukkan benar-benar mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada beratus-ratus muridnya. Dan dia naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Jadi dia yang datang dari surga, mati memberi diri menebus dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang gak tahu yang namanya Kutagerat, kan begitu ya. Kutagerat Kecamatan Tiga Binange itu kan gak tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di peta Medan, di peta Sumatera Utara pun mungkin gak ada. Karena memang itu pelosok. Iya, mungkin bagi apa ya, bagi pemerintah pun gak penting itu dicantumkan. Karena apa? Gak banyak situ orangnya. Dan begitu ya. Tapi Kutagerat itu ada. Dari mana? Saya dari sana. Kalau Bapak Ibu saya bawa ke Kutagerat masih nyasar? Gimana, yakin? Sampai? Kenapa? Karena saya dari sana dan sering ke sana. Jadi kalau kita mau ke surga, supaya nggak nyasar, ada yang sudah datang dari surga. Dan juga sudah naik ke surga. Siapa dia? Hanya Yesus. Yesus turun dari surga. Dan tujuan turun mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan dia bangkit naik ke surga.
Jadi kalau melalui dia, di dalam dia, masih bisa nyasar? Enggak. Kalau di luar dia, ini semua mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini bahaya. Ya sempat nanti Bapak naik mobil ataupun pesawat berkata, ya mudah-mudahan lah Pak kita sampai. Ya, percaya sama percaya saja, mudah-mudahan katanya bagaimana? Apa Bapak Ibu akan naik mobil itu? Kalau dia pakai mudah-mudahan. Iya. Kemarin supir yang membawa kami, saya agak ragu kan begitu ya. Bapak ini nanti pegang cakap atau tidak gitu kan. Lalu dia bilang, Bu, kalau aku sudah terima panjar dari ibu, kan gak ada kwitansi. Kalau mau tuntut bagaimana kalau gak ada kwitansi kan begitu ya. Kalau aku sudah terima panjar dari ibu, yakinlah. Dia bilang yakin. Gak dia bilang mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan nanti ku tepati katanya, ku minta lagi uangku itu. Gak usah jadi, kan begitu ya. Tapi karena dia bilang yakinlah aku akan datang dalam jam yang ibu tentukan. Ya dia tepati. Karena kata yakin itu. Maka di sini tadi pun kita lihat supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, pertanyaannya, kamu sedang diperbudak oleh dosa atau tidak? Kamu pengen merdeka atau enggak? Kan itu ini kan? Iya. Orang Galatia ini kemudian ada banyak pengajaran yang masuk. Berkata bahwa apa? Tidak cukup oleh karena Kristus itu kita dibenarkan. Tidak cukup iman kepada Yesus itu kita diselamatkan. Harus apa? Sunat. Ini pengajaran yang dibawa dari Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah menyebar di mana-mana dan mereka ajarkan. Kan dari kami itu sumbernya. Berita itu kan dari kami. Kami aja orang Yahudi disunat, kamu pun harus disunat. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak diikatkan ke dalam perjanjian itu. Karena itu dulu dibilang sama nenek moyang kami Abraham. Padahal sebelum Abraham disunat, dia sudah dibenarkan hanya karena iman ketika dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Waktu itu Tuhan katakan, Abraham, lihat bintang di langit. Seperti bintang di langit inilah aku akan memberikan keturunanmu. Padahal dia belum punya satu pun keturunan. Lalu dikatakan di sana, Abraham percaya. Ketika dikatakan Abraham percaya, firman Tuhan katakan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Imannya itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Baru kemudian supaya Abraham ini semakin diteguhkan, Tuhan bilang sunat. Imannya dulu baru dia disunat. Tetapi kemudian setelah keturunannya ini ke bawah bergeser. Bukan lagi karena iman, tetapi karena sunat. Karena hukum Taurat. Jadi karena mereka berjuang. Bukan. Maka di sini Paulus katakan kita sungguh-sungguh dimerdekakan hanya karena Kristus. Hari ini pun banyak pemahaman yang salah. Iya. Banyak orang berpikir aku sudah dibenarkan. Kenapa? Karena aku kemarin sudah pelepasan. Bahkan Abang Bram sendiri bertemu di sana ya dengan bapak seseorang di sana. Dia bilang, aku sudah dibenarkan. Kenapa? Ada banyak hamba Tuhan dari Jerman numpangkan tangan sama aku. Oh, kalau gitu datang ke Jerman saja kita ya kan. Kita kumpulkan uang kita, kita jual harta kita ke Jerman kita kan. Kita datangi hamba-hamba Tuhan yang ada di Jerman. Tolong Pak, tumpangkan tanganmu di atas kepalaku supaya aku merdeka. Kalau karena itunya, iya, itulah perkataannya. Dan dia ini sudah sintua, sudah pelayan. Inilah yang menjadi pegangannya. Aku sudah dibenarkan. Kenapa? Sudah banyak tangan hamba Tuhan dari Jerman mendoakan aku.
Bisa juga nanti orang berkata begini, aku sudah diterima Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah bersama pendeta dulu melayani ke sana kemari, berdoa di sana sini. Tapi lihat, merdeka enggak dari perbudakan dosa itu? Ada lagi orang berkata, aku sudah diterima Tuhan. Mengapa? Aku udah baptis selam di sungai ini, di kolam ini. Kalau karena itunya nyemplung aja kita tiap hari. Tapi banyak orang begitu, banyak. Aku sudah dibenarkan Tuhan, aku sudah diselamatkan. Kenapa? Aku sudah gereja di GKMI. Apa spesialnya nama itu? Aku sudah dari kecil di sini, di GKMI. Apakah itu menjadi jaminan? Tidak. Betapa banyaknya orang membuat Tauratnya sendiri. Tidak sampai dia kepada dia dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus yang mati di kayu salib. Nggak sampai dia ke situ. Makanya kemarin ada juga satu tukang kita itu, waktu Nela cerita, Kak itu kayaknya kurang sehat, dia bilang kan. Memang kalau pandangan dari luar begitu. Lalu saya cakapi, loh ini kok ngomongnya tinggi, maksudnya bahasanya itu bahasa orang sekolahan. Rupanya ketika kami cerita jauh, dia tamatan dari Jakarta. Tahun 98 dia sudah sarjana dan termasuk dalam gerakan reformasi. Loh, jangan-jangan ini foto dulu sama apa juga salah satu petinggi hari ini ya, yang juga ikut pada masa itu dalam gerakan reformasi itu tahun 98. Rupanya makin ngomong, kami telusuri, rupanya apa? Rupanya kakeknya itu adalah artinya pejuang, tetapi mungkin banyak kuasa gelap di dalam dia. Bahkan kematian bapaknya itu dia lihat katanya roh. Maka aku pasti ke surga, Kak. Kenapa? Bapakku mati, kulihat rohnya naik katanya. Itukah kata firman Tuhan ini? Dan itu dipegangnya kali. Aku percaya Yesus, Kak. Dan aku pasti ke surga karena kulihat roh bapakku itu. Bayangkan. Pantas dalam hatiku, pantas sedeng abang ini pikirku. Ya kan sedeng lah kalau begitu. Makanya kan usianya sudah sekitar hampir ke 50. Memang dia belum menikah. Karena itu kepribadian yang sudah aneh tadi. Tapi kepribadian yang begitu aneh pun dia katakan, aku pasti ke surga. Lihat. Padahal hari ini firman Tuhan katakan, hanya karena iman kepada Kristus kita dimerdekakan. Jangan ada lagi kita buat Taurat kita sendiri. Sedangkan orang Israel sendiri ketika dia bersandar kepada sunat dan hukum Taurat untuk bisa diterima Tuhan, tidak beroleh kasih karunia di dalam Kristus. Maka kemarin memang yang menguatkan saya tetap bisa semangat ya di dalam pelayanan di sana. Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usaha manusia, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, tetapi oleh karena Tuhan. Jadi di situ saya lihat, itu Tuhan ingatkan, karena kasih karunia, orang diselamatkan. Jadi bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, dan juga bukan usaha orang itu, bukan karena pekerjaannya, tapi karena aku. Maka ada pengharapan, ya Tuhan, karena kasih karunia manusia bisa diselamatkan oleh iman. Dan memang di awal tadi apatis ya, di tengah jalan Tuhan bekerja ke dalam hati anak-anak itu, membawa mereka untuk bisa percaya kepada Tuhan dan melihat Kristus mati untuk dia. Gimana? Kalau orang Yahudi, mereka bersandar kepada Taurat dan sunat. Maka firman Tuhan katakan tadi, bahwa apa? Mereka tidak punya bagian di dalam kasih karunia. Kalau kita di sini gimana? Apakah kita berpikir kita dibenarkan hanya karena kita bisa menghafal pengakuan iman rasuli? Atau dulu yang membaptis kita itu seorang misionaris pertama kali datang kemari?
Karena ada juga gitu, zaman bapak saya, aku kalak Belanda berenda baptisa kelaku katanya. Orang Belanda dulu yang datang membaptis aku, maka aku sudah selamat. Itukah firman Tuhan katakan hari ini? Bukan. Tapi iman kepada Kristus. Mari kita melihat yang kedua, pemahaman yang salah. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada yang pikirannya begini, kalau kita diselamatkan sempurna di dalam Kristus dan kita sudah percaya, kalau begitu hidup aja suka-suka. Itu yang mereka pahami. Kan kita udah merdeka. Jadi kalau udah kita diselamatkan oleh karena Kristus, ya hidup ini nikmati aja, suka-suka kita. Ini pemahaman yang salah. Kalau kita mengerti Kristus mati untuk menebus dari dosa, kalau kita mengerti apa artinya dia mati, tentu kita tidak main-main. Untuk menggunakan keselamatan itu dengan sesuka hati. Seperti yang kita belajar minggu yang lalu. Ketika perempuan itu diperhadapkan di hadapan orang, harusnya dia mati oleh karena kedapatan berzina. Tetapi Tuhan membela dia dan bahkan Tuhan menyelamatkan dia. Dan Tuhan berkata, pergilah dan aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apakah dia akan lupa kisah itu? Tentu dia gak akan lupa. Kalaupun ada lagi nanti cowok menggoda-goda dia, tentu dia akan teguh di situ. Tuhan, aku tidak bisa lupa. Bagaimana engkau membela aku ketika aku harusnya dihukum mati? Gak akan mungkin dia lupa itu. Maka pasti dia akan menjaga hidupnya benar. Bukan hanya kekuatannya sendiri, tapi kuasa perkataan Tuhan itu memberikan dia kemampuan untuk bisa memilih yang benar. Maka di sini kamu sudah merdeka. Tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Maka harusnya bagi kita yang sudah mengaku aku sudah diselamatkan, dalamkah bagi kita Yesus itu mati? Berhargakah bagi kita bayaran yang dia berikan? Dalamkah bagi kita dari mana kita ditebus? Ketika Tuhan mengingatkan saya tentang dosa penyembahan berhala itu, dan bagaimana ngerinya kecondongan hati ini kepada dosa itu dan kepada keinginan akan kecemaran itu tingginya, Tuhan katakan, ngeri gak kau rasa dari mana engkau sudah ku tebus? Tapi apa harga bayaran untuk itu? Maka Tuhan katakan lewat Paulus ini tadi, jangan lagi kau pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa ya. Kenapa? Mahal harga tebusanmu. Mahal pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan engkau. Jangan lagi. Iya. Apakah kita menghargai apa yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada kita itu? Maka perlunya tiap-tiap hari kita meminta, Tuhan, biarlah makin dalam aku melihat kasih-Mu. Biarlah makin dalam aku melihat dari mana engkau menebus hidupku. Ketika kita melihat itu mahal dan berharga, tentu kita tahu menghargainya. Iya. Mari kita melihat pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah seharusnya kita menghidupi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan? Ayat 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, nanti sampai ayat 26 di sini dikatakan, hiduplah oleh roh. Jangan turuti keinginan daging. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, bukan berarti daging ini mati sepenuhnya. Bukan berarti keinginan daging itu tidak ada di dalam.
Maka sebagaimana Billy Graham katakan, ketika orang sudah datang kepada Tuhan, di dalam dirinya itu sudah ada dua keinginan. Satu keinginan mau memuliakan Tuhan, satu keinginan daging ini. Dia mengibaratkan satu anjing putih, satu anjing hitam. Yang mana yang akan menang? Tentu yang mana kau kasih makan. Kalau kau memberi makan rohanimu, maka engkau akan berkemenangan untuk melakukan yang benar. Tetapi kalau rohanimu ini kamu tidak kasih makan, kamu akan kalah. Dikalahkan oleh keinginan daging ini. Keinginan daging ini akan dibangkitkan berbagai-bagai macam cara di dunia ini iblis tawarkan. Karena kita belum diangkat ke surga. Maka ini menjadi perlawanan terus-menerus. Di mana kekuatan kita bisa menang dari keinginan daging ini? Kita tahu macam-macam keinginan daging. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, perselisihan, kemarahan, pertikaian. Ada banyak nanti kita bisa baca di ayat 19. Bagaimana untuk bisa menang dari keinginan daging ini? Hanya satu. Kalau kita menuruti keinginan roh. Para filsuf berkata, musuhmu adalah dirimu. Musuh yang terbesar dirimu. Dia tahu musuh terbesar diri, tapi dia tidak tahu apa solusi. Tetapi firman Tuhan katakan, musuhmu itu dalam dirimu pun ada, yaitu keinginan daging, tetapi aku memberikan kemenangan. Aku memberikan solusi untuk menang dari sana. Yaitu apa? Hiduplah dipimpin oleh roh. Bagaimana dikatakan hidup dipimpin oleh roh? Roh tentu akan memimpin kita lewat firman Tuhan. Maka ini yang perlu. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam firman. Mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketika kita ini terus kasih makan rohani kita dengan firman Tuhan dan berjuang mengikutkan apa yang firman Tuhan katakan, pasti kekuatan rohani kita akan makin terus bertambah, makin terus bertambah. Dengan sendirinya keinginan daging ini akan dikalahkan. Makin dikalahkan. Bukan seperti agama-agama yang lain berkata apa? Menyendiri. Menjauhi orang. Supaya hawa nafsu, seks ini tidak bangkit. Jangan lihat wanita. Pergi ke hutan. Makanya akhirnya apa? Dengan binatang dia bersetubuh. Karena apa yang menjadi kekuatannya? Ada yang berkata apa? Mari kita para lelaki menyendiri. Mari kita para wanita menyendiri. Jangan bertemu dengan orang. Makanya sodomi terjadi. Kenapa? Mana ada kekuatan untuk melawan keinginan daging ini? Mari kita menghindari makanan-makanan yang bernapas. Kuat tidak. Lalu apa? Siapa yang bisa menolong kita menang dari kedagingan ini? Hanya kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Maka itu yang kalau kita ikuti, itu yang kita bina mendengar firman Tuhan tiap-tiap hari dan melakukannya, pasti kita makin bertumbuh secara roh dan menang dari kedagingan ini. Maka dikatakan di ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka dikatakan di dalam nats yang lain, yaitu kitab Kolose, matikan dalam dirimu segala hawa nafsu. Ada bagian-bagian yang harus kita matikan. Jangan kita ini lagi bangkit. Hari ini betapa mengerikannya memang. Artinya Android ini mau menghancurkan bahkan orang-orang percaya sekalipun. Maka itu kita harus waspada. Hanya orang-orang di dalam Kristus memiliki pikiran yang bijak. Menggunakan Android itu. Jangan pula lah akhirnya merasa kuat, gak apa-apa lah kubuka sekali situs porno ini. Ini berarti membangkitkan daging.
Maka waspada, dari mana dulu Bapak Ibu saudara-saudari ditebus Tuhan? Dari mana dulu Bapak Ibu dikeluarkan oleh Tuhan? Kalau dari seks itu, oleh karena penyembahan berhala itu, waspada di dalam memegang handphone ini. Karena di situ banyak nanti celah-celah gelap mau menawarkan hal-hal yang menghancurkan kita. Maka Tuhan katakan, hiduplah dipimpin oleh Roh. Iya. Makanya dikatakan lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang menghidupkan kita ketika percaya kepada Kristus, biarlah kita terus rela untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Ini yang menjadi kekuatan Nuh, boleh benar pada zamannya, boleh hidup tidak bercela, tidak sama dengan orang-orang sezamannya, hanya karena apa? Hidup dia bergaul dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini pun itu yang menjadi kekuatan kita, untuk bisa benar dan tidak bercela. Kalau di luar tidak bergaul dengan Tuhan ini, habis. Iya. Mari kita melihat aplikasi. Apakah saudara telah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa? Iya, ini bisa jawab masing-masing ya. Sudah merdekakah? Atau masih terus diseret-seret? Kalau masih diseret enggak apa-apa, jujur saja bilang, Tuhan, akulah yang sedang diseret-seret oleh dosa itu. Dan dikatakan apa? Kristus yang bisa memerdekakan kalau kita percaya. Iya. Apakah saudara mau dimerdekakan kalau masih diseret di dalam dosa itu? Pertanyaan kedua, bagaimanakah saudara menghidupi, bukan menghadapi ya, bagaimanakah saudara menghidupi kemerdekaan yang Kristus telah karuniakan? Apakah saudara membangun hubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari? Apakah saudara bergaul dengan Tuhan di dalam firman-Nya? Karena inilah kunci satu-satunya, kekuatan kita satu-satunya bisa benar dan hidup tidak bercela di antara sezaman kita ini. Mari kita melihat Galatia 5 ayat 13 ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah yang bisa menyelidiki kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak bisa membohongi hati nurani kami yang Engkau sudah tanamkan dari sejak kami ada. Tuhan, biarlah kami tidak menipu diri kami dan menjadi orang-orang yang munafik. Biarlah kami bisa jujur kepada Tuhan. Apakah kami sudah merdeka dari perbudakan dosa oleh karena iman kepada Engkau, Yesus Kristus yang telah mati? Ataukah kami masih tetap diseret-seret kepada selera, kepada keinginan, akan kecemaran dan segala keinginan daging itu? Tuhan, kalau hari ini kami mendengar firman-Mu, di dalam Engkau, Kristus yang mati untuk kami sungguh-sungguh bisa merdeka dari perbudakan dosa. Biarlah Engkau menanamkan ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Jikalau ada di antara kami yang masih diseret oleh dosa itu, supaya benar-benar dia boleh diyakinkan, Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa memerdekakan. Biarlah ada keinginan hatinya mau keluar dari perbudakan dosa itu, dan tidak mau terus ditipu oleh kegelapan itu. Roh-Mu yang kuduslah meneruskan firman-Mu ini Tuhan. Dan jikalau kami sudah meyakini bahwa Engkau sudah memerdekakan kami dari perbudakan dosa, Tuhan, buatlah makin dalam kami melihat
harga pengorbanan yang Kau lakukan di kayu salib itu. Biarlah makin dalam kami melihat Tuhan, dari mana Engkau menebus kami, supaya benar-benar kami menghargai keselamatan yang Kau anugerahkan, dan benar-benar berjuang untuk bergaul dengan Tuhan, untuk bisa benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezaman kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneruskan firman ini dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.